Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan satu pujian yang indah ya tentang melayani. Lagu tadi Take My Life itu di tengah-tengahnya karangan Frances Havergal, seorang wanita muda yang sakit-sakitan sampai sekolahnya enggak dia selesaikan, tapi hidupnya tiap hari dia pakai untuk melayani Tuhan, apa saja yang bisa dia lakukan. Suatu hari dia tinggal sekitar 10 hari di rumah kenalan. Lalu waktu masuk rumah dia berkata kepada Tuhan, berdoa, Tuhan kalau boleh 10 hari saya tinggal di rumah ini, saya boleh membawa Injil Tuhan supaya setiap anggota rumah tangga yang saya tinggali ini boleh terima Tuhan. Dan disitulah dia mengarang lagu yang tadi dinyanyikan. Take my life and let it be consecrated God to thee. Saudara, biarlah hidup kita menjadi hidup yang seperti itu. Di dalam everyday life, tiap hari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini ibadahnya indah banget, sampai saya tadi udah kebelet mau khotbah aja, naik duluan. Saya harap saudara juga sama, kebelet mau dengar firman Tuhan, hatinya siap. Amin. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama beribadah dengan ibadah yang begitu indah, kami boleh menikmati bersama-sama sambil kami terus mengarahkan hati kami memuji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir, yang terpaksa beribadah di rumah atau di rumah sakit atau di tempat lainnya, karena alasan tertentu, Tuhan tolong berkati pada waktunya nanti boleh hadir beribadah bersama kami di gedung gereja. Dan saat ini Tuhan, kami semua baik yang di gedung gereja maupun dimanapun kami berada, Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami, berkati kami supaya dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini disebut sebagai Minggu Palma, yaitu satu hari Minggu sebelum kita memperingati Jumat Agung dan kemudian Paskah. Nah hari ini ketika kita merenungkan tentang peristiwa Jumat Agung dan Paskah, ada kisah yang terselip sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kisah itu berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu melayani bukan dilayani. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 20, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24, nanti kita juga akan meneruskan dengan ayat yang lainnya. Mari saudara sekalian, akan saya bacakan firman Tuhan dari Matius 20, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius, serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya Bapakku telah menyediakannya. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini. Amin. Saudara sekalian, kisah ini menarik dan sebetulnya mengandung ironi. Ya, ada ibu dari Zebedius, anak-anak Zebedius, itu maksudnya adalah ibunya Yohanes dan Yakobus. Saudara sekalian, kita tahu Yohanes dan Yakobus adalah 2 dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu ibu ini datang kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian menyembah, sujud menyembah. Tapi ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu. Ada maksudnya, rupanya dia mau meminta sesuatu. Saudara, tidak semua orang yang sujud menyembah, orang yang datang ke gereja mau cari menyembah Tuhan. Banyak juga yang punya udang di balik rempeyek ini. Betul ya? Jadi nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Rupanya ada maksudnya, ada mintanya. Nah saudara sekalian, apa yang diminta? Yang diminta adalah, Tuhan kalau boleh nanti ya Tuhan perintahkan supaya anak-anakku ini dapat tempat Tuhan di sebelah kiri dan kananmu di dalam kerajaan surga. Wow, saudara ini nitip
Nitip apa? Nitip jabatan, kedudukan. Ya, saudara, di Indonesia itu biasa, saudara. Dan kalau nitip biasanya jangan lupa kasih, ya kasihlah apa gitu. Nah, saudara, ini menjadi sebuah ironi. Kenapa ironi, saudara sekalian? Karena kalau kita ingat, di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, sebelum peristiwa itu, baru saja Tuhan Yesus itu menceritakan, mengingatkan kembali tentang penderitaan yang akan dialami ketika dia masuk Yerusalem. Di dalam Alkitab kita dikasih judul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Baru saja Tuhan Yesus mengatakan, sekarang kita akan masuk Yerusalem dan anak manusia akan mati. Akan dianiaya, diadili lalu mati disalib. Saudara, pada waktu Tuhan menceritakan itu, harusnya yang ada bagaimana? Harusnya para murid punya sense of crisis, betul enggak? Tapi kok ya malah minta apa? Jabatan. Saudara mungkin berkata, Musa yang minta kan mamanya. Kalau saudara baca di dalam Markus, di dalam Injil Markus, kisah yang sama, yang diceritakan adalah yang minta jabatan adalah Yohanes dan Yakobus. Saudara sekalian, tidak ada sense of crisis, membutakan mata mereka. Saudara, ambisi untuk kedudukan membutakan mata mereka. Ironis sekali, yang membuat sedih, kemudian sampai yang lainnya ikut marahin dua murid ini. Kamu ini enggak tahu diri ya, kurang lebih begitu. Ini kan Tuhan Yesus sedang berbicara tentang siap-siap masuk ke Yerusalem dan mengalami penderitaan. Tapi saudara, yang menarik adalah respon Tuhan Yesus. Apa respon Tuhan Yesus? Pengajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam situasi ini? Saudara sekalian, di dalam ayat 25, dikatakan begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberikan gambaran common sense. Hal yang umum di dunia ini yang terjadi memang adalah seperti begini nih. Pemerintah bangsa-bangsa. Menggunakan kata arkon yang artinya adalah top leader, pemimpin bangsa-bangsa. Mereka memang punya jabatan sebagai raja, sebagai top leader, dan mereka itu menjalankan peran mereka di atas, di jabatan yang tertinggi itu. Bukan untuk kepentingan rakyat, tapi menjadi tuan yang opres ke bawah. Digunakan kata kurio, yang artinya adalah menerapkan pengendalian yang tegas ke bawah, sebagai pemilik yang punya hak. Saya punya hak atas wilayah ini, saya punya hak atas tanah ini, saya punya hak atas orang-orang ini. Makanya kemudian di dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru yang pertama, yang saya catat ini sudah yang baru ya, yang TB2. Kalau di dalam TB1 bunyinya adalah dengan tangan besi. Saudara, gambaran ini gambaran yang umum. Orang itu kalau bicara tentang jabatan, maka dikaitkan dengan kekuasaan, hak untuk menguasai. Betul ya? Lalu kemudian lanjutan dari frase ini adalah para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Kata para pembesarnya ini mengacu kepada orang di bawahnya top leader itu, di bawahnya raja, para menteri. Mereka sebetulnya kan jabatannya adalah melayani raja, betul ya? Tapi ternyata para pembesarnya, yaitu orang-orang yang second layer ini, dengan jabatannya dan karena jabatannya merasa juga punya hak. Mereka kemudian dikatakan kata exousia, ya, kata dasarnya itu. Yaitu adalah menggunakan powernya untuk sewenang-wenang. Jadi adalah untuk memaksakan otoritas ke bawah. Dia menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang untuk keuntungan sendiri. Itu kata Tuhan Yesus gambaran tentang cara pandang manusia, tentang jabatan dan kekuasaan dan untuk apa digunakannya. Saudara, kalau ngomong begini rasa-rasanya jadi agak deket-deket dengan situasi hidup di dunia hari ini, betul nggak? Hari ini setiap orang yang kemudian mikir, wah nanti kalau naik jabatan, maka jabatan itu menguntungkan saya. Jabatan menjadi pejabat pemerintah, menjadi pimpinan, menjadi apa, selalu yang dipikirkan manfaatnya buat saya, bukan buat orang yang dipimpin. Betul? Makanya rakyat kecil atau orang kecil kemudian berkata, enak ya jadi pejabat.
enak ya jadi penguasa. Dan kalau orang muda, satu lagi bilangnya apa? Enak ya jadi sultan. Nah, sultan itu apa? Kalau orang muda itu taunya sultan itu orang yang kaya banget, yang uangnya nggak ada serial numbernya. Keluar terus gitu ya. Wah, kaya, lalu kemudian dekat dengan penguasa, apa saja yang dilakukan bisa. Makanya saudara sekalian kita lihat hari ini, saudara sekalian bukan rahasia. Di berita-berita media hari ini lagi booming. Bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya untuk sewenang-wenang opres orang, untuk mencari keuntungan sendiri, lalu pulang istrinya flexing. Betul ya? Pamer ini, pamer itu, anaknya flexing. Ya tasnya Hermes atau Hermes? Saya taunya kremes. Wah, tasnya yang mahal, mobilnya yang mahal dan sebagainya. Akibatnya orang-orang yang rakyat kecil jadi kepingin juga seperti itu. Enak ya jadi pejabat, enak jadi sultan. Makanya orang-orang muda yang gak jelas dari mana tiba-tiba juga jadi sultan. Nipu sana, nipu sini, betul ya? Lalu jual beli Bitcoin yang palsu dan sebagainya. Lalu kemudian ditangkap. Saudara, hari ini pandangan dunia adalah bagaimana saya bisa ada di posisi yang berkuasa supaya saya enak, supaya saya boleh mendapatkan sesuatu. Tuhan mengingatkan, memberikan gambaran tentang itulah kenyataan dunia. Tetapi yang menarik kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Wow. Saudara, setelah menjelaskan dunia yang seperti itu, inilah realita. Maka Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Maksudnya apa? Tuhan ingin mengatakan, untuk kamu sebagai murid-muridku, bukan nilai-nilai inilah yang harus dipegang. Bukan hal inilah yang dikejar. Dan kalau hari ini kita yakin saudara dan saya adalah murid Kristus. Amin? Loh, saudara aminnya langsung gak kenceng. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Amin? Nah ya gitulah. Ya, kalau murid Kristus, maka hari ini firman Tuhan dengan sama juga berkata kepada saudara, tidaklah demikian di antara kamu. Saudara, hidup kita ini tujuannya adalah bukan mengejar itu. Ketika kita mengejar semuanya itu, saudara sekalian, kita itu seperti ember, jangankan ember saudara ya, gelas yang dasarnya ini bolong, enggak ada dasarnya. Gelas aqua yang di tangan saya ini, ukurannya 220 ml. 220 ml. Tapi kalau bawahnya bolong, enggak ada dasarnya, maka kalau saya isi 1 liter bisa penuh enggak? Halo? Enggak bisa. Saya isi 100 liter deh, bisa penuh enggak? Saya isi dengan 1 tangki, truk tangki yang biasa buat ngisi di pom bensin. Bisa penuh nggak? Nggak bisa. Saudara, kalau hidup kita, tujuannya adalah untuk mencari kekuasaan, mencari kekayaan, mencari semua pengakuan itu. Maka saya katakan hidup kita akan semakin terasa kosong. Kita tidak bisa memenuhi, sudah sampai pencapaian ini, kita masih akan rasa kurang. Yang terjadi kita bukan mendapatkan kepenuhan hidup, yang terjadi kita justru mendapatkan kekosongan hidup. Dan itulah saudara yang terjadi di tengah dunia ini. Nah, Tuhan Yesus kemudian menasihatkan, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagus ya kalimat ini. Tapi saudara, maaf kita kritis sebentar dengan kalimat Tuhan Yesus ini. Apakah maksudnya Tuhan Yesus sedang berkata begini, hei, kalau kamu mau jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, caranya adalah mulai dengan dari bawah. Jadi pelayan dulu ya, lalu nanti kamu bisa dapat jabatan tinggi. Apakah melayani itu sebagai strategi dan cara, metode untuk kita bisa beroleh jabatan tinggi itu? Apakah itu maksudnya di dalam ayat ini? Saudara, tahun depan 2024 adalah tahun yang kita tahu tahun politik tinggi, begitu ya? Pemilihan presiden, pemilihan apa lagi? Anggota DPR, ya, lalu apa lagi? Gubernur, ya, kepala daerah. Hari ini tahun ini adalah tahun politik. Makanya saudara sekalian banyak orang yang kemudian pikir strateginya seperti apa ya. Lalu teringat, wih presiden kita yang saya hormati, Pak Jokowi, orangnya luar biasa.
belum jadi presiden waktu masih wali kota di kota yang kecil di Solo, betul-betul humble, melayani, mau masuk God dan sebagainya. Dia betul-betul orang yang tulus mau melayani. Semua bangsa Indonesia kagum sehingga kemudian memilih dia jadi presiden. Dan waktu jadi presiden masih humble. Ini betul-betul melayani dengan tulus hatinya, betul ya? Lalu semua orang mulai mikir gini, wah kalau saya bisa humble seperti itu, melayani, pura-pura melayani, maka saya juga akan bisa nantinya begitu. Betul enggak? Makanya beberapa waktu terakhir ini kita lihat banyak orang-orang mulai turun ke lapangan, turun ke jalan, betul ya? Melayani, makan di emperan, biasanya makan di restoran kelas bintang 5, sekarang makan di kaki 10 bukan kaki 5 lagi ya. Kaki 10 malah lebih gede ya, kaki 2. Saudara, yang lalu juga saya lihat ada orang pejabat yang mungkin lagi mikir-mikir tahun 2024, lalu kemudian ketika warganya banjir, dia bukan hanya bantu, dia renang di kali, di sebelahnya rumahnya rakyatnya. Waduh, lalu dipotret. Media massa kemudian mengatakan begini, inilah dia fenomena menjelang 2024, bukan dipuji malah diolok-olok. Karena dunia tetap sekali lagi melihat cara ini melayani adalah cara untuk sebuah jabatan, betul enggak? Nah, apakah firman Tuhan lagi bicara tentang hal itu? Saudara, jawabannya adalah tidak. Saudara, saya suka apa yang tertulis di dalam Ellicott Commentary. Di dalam buku ini dikatakan demikian, saudara sekalian, bahwa sebetulnya ayat ini sedang mengatakan bahwa yang terjadi adalah ketika engkau melayani, di dalam pelayanan itulah engkau mendapatkan keagungan hidup itu. Makanya saudara sekalian, tadi dikatakan yang namanya pembesar itu menggunakan bahasa Yunaninya megalios. Itu adalah posisi orang dengan jabatan yang tinggi, pembesar. Tapi di dalam ayat yang tadi kita baca ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau jadi besar, itu digunakan kata megas. Megas itu bukan bicara soal jabatan pembesar, tapi bicara tentang keagungan. Kalau engkau mau mendapatkan besarnya itu, bukan jabatan loh, yaitu keagungan hidup, kemuliaan hidup, kepenuhan hidup yang indah itu engkau akan dapati di dalam hidupmu melayani. Itu maksudnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kemudian menutup kisah itu dengan sebuah kalimat yang begitu terkenal dan indah. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia melayani bukan untuk jabatan. Kalau bicara jabatan, dia adalah Allah yang hidup, gelarnya adalah anak Allah. Malah yang terjadi, Tuhan Yesus turun ke tengah dunia, mati, disalibkan buat saudara. Dan Tuhan mengatakan, ini loh yang aku lakukan, aku melayani. Sama seperti itu, Tuhan tidak ingin kita bicara soal kita disalibkan di kayu salib, bukan. Tapi sama dengan spirit hidup. Tuhan melayani, Tuhan ingin memanggil kita melayani. Saudara, ayat ini, kisah ini mengantar kita kepada beberapa pokok penting menjelang kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Melayani. Melayani adalah gaya hidup dan keberhargaan murid Kristus sebagai teladan, ya, sesuai dengan teladan Kristus. Saya nggak tahu apa yang saudara cari dalam hidup ini. Maka kalau saudara menganggap bahwa hidup ini yang penting ya sudah selamat, lalu hidup ini sisanya adalah mencari-cari entah jabatan, kedudukan, kekayaan, nilai hidup yang penuh, dihargai orang. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kepenuhan hidup
Kebernilaian hidup itu ada di dalam hidup yang selaras dengan kehidupan Kristus, yaitu melayani. Amin. Apakah ini, hal-hal ini di dalam foto ini yang membuat Anda lebih merasa hebat, yang sedang saudara kejar, supaya saudara merasa lebih berharga, berarti, diterima orang, bernilai diri? Apakah itu? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, bukan itu. William Barclay di dalam bukunya berkata begini, bahwa greatness itu, kalau diterjemahkan langsungnya kebesaran ya, maksudnya keagungan hidup. Ya. Keagungan hidup bukan terletak pada dalam hal kita itu memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu untuk diri kita. Tapi terletak pada melakukan sesuatu bagi orang lain. Amin. Saudara, itu sebabnya di dalam ayat Matius 20 ayat 26 ada kata tadi megas. Orang yang mau mendapatkan keagungan hidup itu, keagungan itu engkau akan dapati ketika engkau jadi diakonos. Nah, diakonos ini menarik, karena kita di gereja ada yang namanya diakonia. Apa sih diakonos? Taunya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelayan. Saudara, ada banyak kata yang digunakan untuk menyebut pelayan di dalam bahasa Yunani. Tapi kata diakonos ini menyebutkan pelayan dalam arti fungsi, dalam arti actionnya, apa yang dia kerjakan. Kata diakonos ini saudara sekalian dari kata dia dan konis. Konis itu artinya debu. Diakonos itu artinya apa? Orang yang punya tanggung jawab begitu luar biasa untuk apa? Membersihkan debu. Kalau kemudian di satu tempat mejanya ada debunya, dia cepat-cepat bersihin. Ah, itu diakonos. Makanya kata diakonos itu di dalam penggunaannya mula-mula itu dikaitkan dengan pelayan yang berdiri di dekat meja pada waktu kita itu makan di restoran. Kalau hari ini disebut apa? Waiter. Saudara tahu nggak kenapa disebutnya waiter ya? Kok ada kata wait-nya? Karena saudara, sebetulnya idenya adalah begini. Ketika saudara makan di meja makan di restoran, ada duduknya 10 orang atau 5 orang, ada satu orang waiter yang wait beside you. Menunggu di dekat Anda untuk apa? Kalau tehnya habis, cepat-cepat dituangin. Betul ya? Makanya dia wait di situ, waiter. Kalau kemudian mejanya kotor, dia cepat-cepat lapin. Kalau sebentar kemudian airnya tumpah ke lantai, dia cepat-cepat rapiin. Ya, itu waiter. Orang seperti itu. Ini penekanannya apa? Penekanannya adalah bukan bicara jabatan. Melayani kadang-kadang kita itu lupa, bahkan sebagai orang Kristen dikaitkan dengan jabatan. Oh, melayani itu adalah jabatan di gereja, jadi aktivis, jadi majelis, jadi pendeta, jadi gembala, jadi apa saja, jadi pelayanan di mimbar. Saudara, pelayanan itu Tuhan katakan adalah bahwa the megas itu keluhuran, keindahan, kebesaran hidup itu dijumpai di dalam hidup yang mau siap menolong orang lain, menjadi saluran berkat Tuhan buat orang yang ada di sekitar kita, kapanpun mereka butuhkan. Kalau engkau melakukan itu, engkau mendapatkan megas itu. Keluhuran, keagungan, kepenuhan hidupmu. Pertanyaannya, Musa, kalau gitu gimana sih? Supaya itu menjadi gaya hidup dan keberhargaan hidup saya. Saudara, pelayanan itu selalu bicara tentang pelayanan di mimbar. Pelayanan di dalam komisi struktural. Pelayanan yang Tuhan inginkan adalah jadi gaya hidup kita. Bagaimana caranya? Simple caranya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah Tuhan dengan cara menyalurkan kasih dan anugerahnya kepada semua sesama melalui seluruh aspek hidup Anda. Ini bukan bicara tentang pelayanan struktural, seluruh aspek. Martin Luther pernah berkata demikian. Apa artinya melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya?
tidak lain tidak bukan, selain yaitu menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Karena sesama kita sendirilah yang membutuhkan pelayanan kita. Tuhan di surga tidak membutuhkannya. Martin Luther mengatakan itu untuk menegaskan. Kadang-kadang kita itu melayani Tuhan itu seolah-olah kita itu, wah Tuhan saya udah investasikan sesuatu buat Tuhan. Tuhan kagak butuh, betul nggak? Saudara memberikan kolektor, saudara melayani Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan itu kaya yang empunya segalanya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Melalui pelayananmu engkau menyalurkan kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Maka kolektor itu menjadi bagian Tuhan selama di dunia. Bagaimana supaya gerejamu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat buat sesama. Aku memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Amin. Hidup kita lakukan, Tuhan ini persembahanku, menjadi dedikasiku untuk melayani Tuhan. Bahkan Martin Luther berkata begini, pelayanan itu, melayani Tuhan tidak tergantung kepada struktur jabatan. Tidak harus jadi leader, maka engkau melayani. Tidak harus ketika engkau jadi melayani, artinya harus jadi pendeta. Zaman dahulu, zaman Martin Luther, yang disebut calling atau panggilan itu adalah pendeta, biarawan. Nah itu yang namanya panggilan. Yang lainnya bukan panggilan, berarti yang lainnya nebeng hidup di tengah dunia, betul nggak? Martin Luther mikir-mikir ini kagak bener. Maka Martin Luther kemudian menggali, dia mendapati bahwa sebetulnya di dalam setiap hidup kita ada panggilan. Yang pernah saya sampaikan, setiap posisi ada relasi. Dalam setiap relasi ada misi. Nah bahkan dia berkata begini, bahkan Tuhan memakai para peternak untuk pagi-pagi memerah susu sapi. Supaya apa? Supaya melaluinya Tuhan memelihara manusia-manusia supaya sehat. Bayi-bayi bisa minum susu, orang bisa minum susu. Maka Martin Luther berkata begini, Allah bahkan memerah sapi-sapi melalui peternak yang dipanggilnya untuk mengerjakan hal itu. Luar biasa bukan? Kalau begitu saudara, bukan karena jabatan saudara, saudara harus jabatan tertentu baru kemudian melayani. Saudara dimanapun saudara dalam pelayanan, bahkan mungkin saudara seorang driver, maka ketika saudara naik kendaraan, menyetir kendaraan, ingatlah, melalui kendaraan yang saudara setir, penumpang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang perlu mendapatkan perlindungan, selamat sampai di tempat. Amin. Maka saudara berdoa, Tuhan, puji Tuhan, satu orang sudah saya antarkan, ini mereka telah sampai dengan selamat, tanggung jawabku Tuhan telah selesai untuk orang itu. Betul ya? Kalau Anda tidak bekerja di mana-mana, Anda seorang ibu rumah tangga. Saudara kadang-kadang ibu rumah tangga malu kalau ketemu sama teman-temannya lagi reunian. Tanya, apa kabar? Baik. Kamu sekarang kerja di mana? Oh, saya lagi jadi direktur bank ini. Kamu di mana? Oh, jadi branch manajernya perusahaan ini. Oh, kamu kerja apa? Jadi ini, jadi itu. Lalu balik tanya ke dia yang tanya. Hah? Kamu sekarang kerjanya apa? Nunduk, diem, malu. Saya ibu rumah tangga saja. Atau cuma ibu rumah tangga. Ada nggak yang merasa begitu? Saudara, kalau saudara perhatikan apa yang saudara lakukan, mama-mama ya, kalau kita mengenang mama kita, bikin masak di rumah, mempersiapkan bekal anak ke sekolah, menyiapkan makan siang hari buat suami sama anak nanti malam, cuci dan sebagainya. Kalau saudara melakukan itu dengan kesadaran, Tuhan ini cara saya melalui makanan, melalui pakaian yang saya siapkan. Saya ingin anak-anak saya bisa belajar dengan baik, bisa cerdas, bisa hidup baik. Saudara, engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Itu gaya hidup melayani. Bukan hanya bicara tentang apa yang menyangkut status saudara, juga dalam kegiatan sehari-hari. Saudara, kalau ketemu ambulans bagaimana? Halo? Kalau lagi nyetir mobil nih ya, ketemu ambulans. Apa yang saudara lakukan? Wah, puji Tuhan lah. Kalau orang GKI Kebayoran Baru pasti sopan ya. Pasti minggir ya. Enggak, enak aja. Minggir. Oke, jawaban pertama udah benar. Jawaban berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kalau kemudian ada ambulans lewat, saudara udah minggir, belakangnya banyak mobil, enggak ada bendera kuningnya, enggak apa-apa, ikut-ikutan di belakangnya ambulans. Apa yang saudara lakukan?
Enak aja. Syak. Betul ya? Kita alangin, betul. Suatu hari, ada jemaat lagi kritis. Hari itu hari Senin, nggak ada supir gereja yang bisa menyetir kendaraan, saya harus menemani dari rumah sakit, dari rumah, dia kritis, lalu kemudian ambulans datang, lalu anggota keluarga sebagian masuk ke mobil saya. Lalu kemudian kami iring-iringan. Saya tentu saja dadakan, tidak mungkin pakai bendera, saya bukan mobilnya pakai sirine, betul ya? Lalu kemudian perlu mengiring dampingin karena di belakang ada keluarga yang sedang nangis, begitu tegang. Di depan keluarga, anggota keluarganya sedang kritis naik ambulans. Maka saya jalan, saya di belakangnya saudara sekalian, walah susah banget, kenapa? Kagak ada yang mau ngalah, saya bukan ambulans, betul nggak? Dari situ saya sadar, orang yang mengiring di belakang ambulans, belum tentu orang yang sekedar ikut-ikutan, betul nggak? Hanya kita aja yang kadang-kadang begitu ambulans ada, kita ikut-ikutan di belakangnya. Kita nggak berduka cita, jadi ikut berduka cita, kebangetan. Tapi saudara kalau kita sadar, Tuhan saya nggak tahu mobil-mobil yang di belakang itu kan siapa. Tapi mungkin adalah anggota keluarga yang sedang nangis, suatu hal yang kritis. Saudara, kalau saudara kemudian minggir sebentar, betul ya? Lalu kemudian saudara biarkan mereka lewat sambil doakan, Tuhan, saya berdoa buat orang-orang ini, kiranya Tuhan tolong mereka bisa sampai dengan selamat, keluarganya aman. Kalau itu saudara lakukan, saya lakukan itu. Maka kita telah menjadikan jiwa yang melayani menjadi gaya hidup. Amin. Jadi gaya hidup itu akan muncul di dalam apa yang kita lakukan dalam interaksi yang ada. Masih soal ambulans yang ketiga. Wah, soal ambulans sampai 3 kali, saudara ya. Suatu hari, saudara sekalian, hari Senin juga, ada keluarga yang begitu sederhana meninggal. Dari rumahnya, bukan di rumah duka, dari rumahnya saya mengantar karena akan melayani. Yang ngiring cuma 2 mobil, lalu ada 1 ambulans. Cilakanya, kok ya ada sih supir ambulans nggak tahu jalan. Tersesat. Masuk jalan macet sekali, saya bilang, bel-bel gitu. Salah, bukan lewat situ, saya bilang begitu. Akhirnya supirnya bilang, enggak tahu Google bilang harusnya lewat sini Pak. Salah, itu macet tuh gang sempit saya katakan. Udah gini aja deh, putar balik. Saya yang jadi forridernya, karena ini keluarga sederhana, enggak pakai polisi. Maka kemudian saya di depan. Saya di depan ambulans. Dan saudara tahu saya nyetir gaya preman itu sudah biasa. Gitu kan? Lalu kemudian jendela saya buka, ya Lause Lisa, Lause Sam tahu biasanya kalau saya sudah begitu, kadang-kadang tangan saya gini, gitu ya. Tapi saudara begitu masuk ke satu jalanan, tidak ada yang ngalah. Truk-truk semua di sana, di Tangerang saudara. Lalu kemudian angkot ngalangin, motor dan sebagainya. Di belakang sudah ada ambulans ngiung-ngiung, orang lihat yang ngiung-ngiung kan bukan mobil saya, betul nggak? Jadi saudara, dengan kondisi itu saya bel-bel, nggak ada yang mau ngalah saudara sekalian. Tapi kemudian di depan saya, sedang menghadap ke arah saya, menujunya ke arah berbalikan. Ada Gojek. Gojek itu ngasih tanda saya, lewat Pak, lewat. Saya bilang nggak bisa. Gojek itu lalu kemudian mengambil alih, berputar balik di depan saya. Lalu dia berkata, ikut saya Pak. Lalu kemudian Gojek yang nggak saya kenal dan nggak saya bayar ini. Nggak saya minta. Dengan satu tangan nyetir Gojeknya, tangan lainnya dia begini, minggir. Yang nggak mau minggir dimarahin saudara. Lalu dia manuver kayak polisi. Jalanan lancar saudara, saya di belakangnya. Dan perjalanan cukup jauh saudara. Dan itu artinya apa? Buat Gojek itu duit bukan? Dia harusnya cari uang. Tapi dia mau dampingin kami terus di depan begitu panjang. Begitu sampai di depannya rumah duka saudara sekalian di Oasis sana. Lalu kemudian dia palangkan motornya menghalangi yang lainnya. Lalu dia kasih tanda, masuk Pak, cepetan Pak. Saya cepat-cepat keluarkan uang mau saya kasih. Gojek itu, Bapak Gojek itu, masuk aja. Maksudnya apa? Enggak perlu, bukan uang yang aku lakukan ini bukan karena uang. Tapi karena hati yang melayani. Melayani telah jadi gaya hidup.
Saya masuk ke rumah duka Oasis di halaman yang besar, menangis saya. Saya sendirian nyetir di mobil, saya nangis. Tuhan berkati Pak Ojek ini, yang saya nggak tahu namanya siapa. Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, cukupi dengan makan minum. Dan saya percaya Pak Ojek ini, dia nggak dapat uang, tapi dia dapat fullness, kepenuhan, sukacita, hati, hidup yang bernilai, yang bermakna. Amin. Hanya dengan melakukan itu. Setelah itulah melayani. Menyalurkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam cara hidup kita dalam hal yang kecil-kecil. Dan engkau akan merasakan the greatness itu. Temukan sukacita, keindahan, kebesaran hidupmu di dalam melayani Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang tadi dibaca, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah, mari saudara sekalian kita ingat ayat ini. Di kayu salib Tuhan melayani kita, menebus kita. Betul enggak? Saudara mensyukurinya? Kalau saudara mensyukurinya, maka saudara hargai dan syukuri pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan melayani Tuhan. Amin. Melayani lebih sungguh, karena Tuhan lebih dahulu melayani. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Dengan setengah suara dalam sikap berdoa, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan, Engkau lebih dahulu melayani. Engkau mati di kayu salib, Anak Allah yang maha tinggi. Engkau melayani aku. Ajar aku menghargainya dengan menyalurkan kasih anugerah-Mu kepada sesama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ampuni kami kalau kami seringkali lebih suka diperlakukan, dilayani sebagai bos, sebagai orang yang berharga. Kami lupa bahwa hadir kami di tengah dunia adalah karena Tuhan. Tuhan telah menebus kami, melayani kami lebih dahulu. Tuhan ingin kami menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami bersikap sebaliknya. Mulai hari ini Tuhan ajarkan kami untuk melayani, bukan dilayani. Teguhkan iman dan tekad kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara.